Salam yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pengajian Nuzul Quran dengan tema meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haris Butiatna LC. Kepada beliau Ustaz Haris Butiatna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua yang hadir di Masjid Darus Salam di Masjid. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Untuk salawat dan salam senantiasa mudah tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan ila yaumil. Saya mohon maaf karena terlambat, tapi mudah-mudahan sekitar 1/4 jam mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga untuk hadirin semua. Baik, izinkan di kesempatan yang singkat ini kita mau berbicara tentang terkait dengan Al-Quran. Sebagaimana kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, karena dalam tafsirnya ketika Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kata Ibnu Katsir, diturunkannya itu dari langit ke-7 ke langit dunia. Tsumma nazalat mufarraqa. Setelah itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadilah mushaf yang hari ini ada, yang kita lihat, ini namanya mushaf Utsmani. Maksudnya urutan ayatnya, urutan suratnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf sampai surat An-Nas. Itu urutan surat yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Dulunya, Bapak Ibu sekalian, sebelum di zaman Utsman bin Affan, Quran itu dulunya masih tertulis, ada yang di atas batu, pelepah kurma, dan yang lain. Nabi mengatakan kepada para sahabat, la taktubu alayya ghairal Quran, wa man kataba anni ghairal Quran falyumsa. Kata Nabi, janganlah kalian menulis dariku selain Quran. Siapa yang menulis selain Quran, hapus. Maka semua sahabat tidak ada yang menulis kecuali yang ditulis Al-Quran. Jadi hadis tidak ditulis. Zaman itu belum ada alat-alat tulis sebagaimana hari ini. Akhirnya Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di atas batu, kemudian di kulit dan yang lain. Cuma ada seorang sahabat yang dia menulis hadis, bukan hanya Quran, hadis juga ditulis. Namanya Abdullah bin Amr ibn As. Beliau ini, Bapak Ibu sekalian, Abdullah ini punya ayah namanya Amr bin As. Abdullah lahir, umur ayahnya baru 11 tahun. Jadi Abdullah ini anaknya, ayahnya itu umurnya baru 11 tahun. Berarti ayahnya nikah usia berapa? Kira-kira 10 tahun. Coba sekarang di sini, siapa di antara kita yang ayahnya dan putranya itu terpaut? Ya. Nah, anak-anak yang belajar di Nur Sunnah itu kayaknya nggak ada yang beda ayah dan anaknya itu segitu. Rata-rata kita kebanyakan nikah di usia 20, 22, 23 sampai 25. Nah, Abdullah ini beliau punya kebiasaan, Bapak sekalian, beliau termasuk yang paling banyak membaca Quran.
Sama dengan Abdullah bin Umar, waktu ditanya berapa kali khatam, dia menghatamkan Quran itu 12.000 kali khatam. Waktu ditanya kam tahujj, berapa kali pernah haji, beliau hajinya 60 kali. Karena dari mulai usia 7 tahun sudah haji terus 60 kali. Dan beliau umrohnya itu 1080 kali. Walaupun di situ ada khilaf apakah ini Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Umar. Yang jelas Bapak sekalian, beliau akhirnya dikhususkan menulis hadis. Akhirnya hadisnya juga banyak, dan Abu Hurairah mengatakan tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya daripada dia. Karena Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, Quran yang ada hari ini dia adalah Quran Utsmani, Mushaf Utsmani, yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita untuk membacanya, menghafalnya, termasuk juga memahami dan mendakwahkan. Nah, dulunya urutan suratnya tidak urut, dan itu tidak mengapa. Akan tetapi di zaman Utsman kemudian diurutkan, dan itulah yang sampai hari ini. Makanya kalau Bapak Ibu ingin wakaf Quran ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Haram, ada baiknya belinya mushaf yang Utsmani, karena nanti letak ayatnya posisi di paling atas sama dengan yang ada. Jadi kalau buat anak-anak menghafal itu yang paling pas. Walaupun demikian, Quran tidak ada yang ditambah satu huruf pun atau dikurang. Jadi semua Quran yang mana boleh cetakan sini, cetakan sana, Mesir dan yang lain, tidak masalah. Nah, kemudian beberapa keutamaan yang harus kita pahami. Pertama, Quran ini kalam Allah, ucapan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita membaca Quran, itu membaca firman Allah. Yang kedua, muta'abbadun bitilawatih, membaca Quran adalah ibadah. Satu hurufnya bernilai pahala. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 17 huruf, setiap hurufnya berpahala, mendapatkan 17 kali kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran dia mukjizat Nabi SAW. Oleh karena itu, karena Quran kalam Allah, dibaca kapan saja akan cocok dan pas. Membaca ketika orang pernikahan, ketika seperti ini, termasuk juga dalam segala keadaan dia pas. Yang keempat, bahwa Quran ini mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Bulan yang ada diturunkan Quran, bulan Ramadan, bulannya mendapatkan keutamaan. Termasuk kata Allah, Allah akan berikan kepada orang yang menghafal Quran, pertama sebagai ahli Quran, dan di akhirat diangkat derajatnya, sebagaimana juga dalam hadis Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Quran, sesungguhnya kedudukan seorang di akhirat di ujung ayat yang dia baca. Bapak sekalian, saya pernah lihat itu ada seorang lagi baca Quran di lantai 3 Masjidil Haram. Kalau nggak salah tanggal 17 atau 18 Ramadan, habis asar menjelang maghrib, itu mushafnya lagi dibaca, kemudian tiba-tiba mushafnya jatuh dan beliau mukanya nempel di mushaf. Kemudian ada beberapa polisi yang mengurus itu, dan dinyatakan beliau ini baru saja meninggal. Jadi lagi baca Quran, meninggal di Masjidil Haram hari ke-18 bulan Ramadan menjelang buka puasa. Saya tidak jauh dari situ, dan nampaknya alangkah indahnya kalau ada atau kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Ada juga saya melihat seorang qari, tapi tidaknya di YouTube kalau ini lagi baca Quran kan, terus tiba-tiba meninggal. Kalau yang satu lagi ada, saya punya teman, beliau sedang membaca ayat fasayakfikahumullah, bukan, wa tarjuna ma la yarjun, kemudian tiba-tiba jatuh dan meninggal. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu
Beliau meninggalnya juga sedang baca Quran, membaca surat Al-Baqarah. Cuman masalahnya beliau posisinya dibunuh oleh beberapa orang menggunakan pedang di rumah beliau di usia 96 tahun. Makanya sebagian orang mengatakan kenapa waliyatalattaf warnanya tintanya merah. Itu sebabnya karena darahnya Utsman memancar pas kena di ayat tadi. Tapi ini tidak sahih. Yang sahih beliau sedang baca Al-Baqarah fasayakfikahumullah. Adapun waliyatalattaf tintanya merah itu sebenarnya cuma pertengahan Quran, dan sekarang banyak Quran yang juga tintanya yang merah, bukan cuma itu saja. Nah, jadi ini dia. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang membacanya terbata-bata, jangan pernah putus asa. Bahkan kalau membaca yang terbata-bata, dia mendapat pahala 2 kali. Karena kata Nabi, man qara'a al-Qur'an wa yatadabbara fiha falahu ajran. Siapa yang membaca Quran dan terbata-bata, baginya 2 pahala. Contoh misalnya, kalau seorang membacanya lancar kan gini, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Tapi kalau terbata-bata, saya dapat 2 pahala. Ada teman saya Pak di Grobogan, beliau bisu. Biasanya kalau ke rumah, salamnya dia bukan assalamualaikum karena dia bisu kan, dia bisu. Cuman saya agak ini juga, beliau bilang pakai bahasa isyarat, saya ingin berdoa kepada Allah supaya bulan puasa ini tidak bisu, boleh tidak? Dia tulis juga nih. Saya cuma bilang ya sabar. Karena kalau kita di dunia bisu, di surga tidak ada yang bisu. Di surga nggak bisu. Bahkan kata Nabi kepada orang yang tunanetra, innallaha idza akhadha bi hadibatayhi fasabara falahu jannatu. Sesungguhnya seseorang apabila Allah mengambil kedua matanya dan dia sabar, baginya surga. Para ulama menjelaskan hadis ini apakah juga berlaku bagi yang bisu? Semoga begitu, mudah-mudahan. Apabila Allah mengambil suaranya, lidahnya tidak bisa bicara, dan dia sabar, baginya surga. Dan keutamaan orang bisu banyak. Salah satunya orang yang bisu jarang dusta, benar nggak? Orang yang bisu itu jarang bohong. Bagaimana dia mau bohong? Yang kedua, orang yang bisu tidak ghibah dan tidak namimah, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Dan umumnya itu kalau suaminya bisu, istrinya bisu, saya yakin di rumahnya jarang marah-marah. Ya tidak sepi. Cuma masalahnya kalau dia seperti itu tidak bisa jadi imam salat, tidak bisa jadi muazzin. Dan untuk akad nikah bagi orang yang bisu dapat rukhsah, dia hanya sebatas mengucapkan semampunya atau dia menggunakan tulisan, ada jaiz. Walaupun ijab kabul asalnya dengan ucapan. Baik, jadi Al-Quran ini intinya mufaqqah, turun secara terpisah. Dulunya bukan mulainya Al-Fatihah dulu, tapi surat Al-Alaq, kemudian berakhir di surat Al-Maidah ayat 3. Kalau imam membaca rakaat pertama juz 30, rakaat kedua juz 28, hukumnya boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah membaca ayat mundur. Misalnya Al-Ikhlas dibaca ayat terakhir, lalu sebelum terakhir, lalu sebelum. Nah, ini yang nggak boleh. Kecuali dibolehkan dalam hal ujian atau ngecek hafalan, boleh. Makanya banyak perlombaan hafalan Quran. Dulu ada yang dari Malaysia, beliau masuk Madinah sampai, oh ini maaf, ini hafalan hadis, sampai beliau dapat hadiah haji. Ada anak-anak yang hafalan hadis 500 hadis dibolak-balik sama pengujinya. Kalau untuk Al-Quran boleh, misalnya Iqra, bacalah 10 ayat sebelum ayat ini, mundur kan? Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Termasuk juga membaca dalam satu kalimat tidak boleh urutannya terbalik. Misalnya ada seorang imam
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Maka kita kalau jadi makmumnya diluruskan, lam yalid wa lam yulad. Beliau mulai lagi. Saya pernah sholat di belakang imam, orang Hadrul Maut dari Yaman. Beliau sudah sangat sepuh, suaranya itu nggak jelas, jadi ngegerem gitu aja. Surat apa coba ini baca? Cuman orang-orang di situ sudah biasa. Itu kalau subuh itu watini wa zaitun. Oh, masya Allah. Oleh karena itu dipilih seorang imam pertama yang tadi ya, banyak membaca dalam satu hari. Walaupun dia hafalnya banyak, tapi kalau tiap harinya jarang baca, pilih yang paling banyak baca. Umumnya kalau hafalannya banyak, tiap hari banyak baca. Yang kedua yang paling mengerti hukum-hukum salat. Lalu yang ketiga baru sahibul makan, ini juga didahulukan, siapa yang punya tempat. Kemudian termasuk juga adalah usia, kalau sama-sama hafalan dan yang lain. Dari Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, pertama kita berusaha membaca. Di 10 hari akhir sekarang, saya mengajak semuanya, ini dekat-dekat 10 hari akhir, kita memperbanyak bacaan. Karena para salafus saleh mereka berlomba. Imam Syafi'i itu setiap Ramadan 60 kali khatam, sehari 2 kali khatam. Jadi semalam khatam 1 kali, siangnya 1 kali khatam. Di YouTube ada orang Afrika, itu beliau mengembala kambing, sudah khatam Quran setiap sepekan khatam 1 kali, dan itu sudah sejak 40 tahun yang lalu. Jadi kalau disambil gembala kambing 3 hari sampai surat Al-Kahfi, 3 hari berikutnya khatam. Itu masya Allah. Membaca Quran ini diutamakan, dan walaupun kita tidak mengerti isinya, membaca Quran adalah kebahagiaan. Ada seorang ibu-ibu dari Jawa Barat, usianya 72. Waktu mulai menghafal, beliau agak ragu, saya bisa nggak menghafal Ustaz? Bisa, insya Allah. Sekarang sudah hafal Quran, usianya 82. Oke. Menghafalnya 12 tahun, 72 berarti 84. Selama 12 tahun menghafalin Quran dan dia bisa. Jadi maksudnya kita berusaha untuk membacanya sesering mungkin. Kalau sering dibaca insya Allah hafal. Yang kedua, betul menghafalnya. Makanya anak-anak, terutama anak-anak kita punya putra putri, kalau bisa, kalau sudah ngapalin 1 juz 2 juz, kalau boleh dikasih hadiah supaya dia semangat. Dan orang tuanya kalau anaknya hafal Quran, dalam hadis akan dikenakan tajun ala rasi, mahkota dari emas bagi orang tua yang anaknya hafal Quran. Kemudian yang ketiga, memahami isinya. Minimal kita kalau bisa baca tafsir, kalau tidak mungkin terjemahnya. Dan alhamdulillah di sini banyak Al-Quran. Nanti ya, kalau misalnya ada yang kurang, di sana ada cukup banyak Al-Quran, mungkin bisa disimpan di sini. Ada bantuan dari Saudi. Lalu yang keempat, terus sekalian, mengamalkannya. Dan seorang yang rajin baca Quran, insya Allah dia akan mengamalkan isinya. Dan yang kelima adalah mendakwahkan. Dan yang keenam, menjadikan Quran sebagai obat. Oleh karenanya kalau rumah yang sering dibacakan Quran, insya Allah rumahnya dalam keadaan munawwar, rumah yang terang benderang. Dan mungkin sebagai penutup, ada kemarin bapak-bapak yang tadarus pakai meja, lama-kelamaan suaranya hilang. Ternyata beliau tidur. Kalau kita tertidur ketika baca Quran, itu dia mendapatkan, insya Allah dia dapatkan pahala seperti sedang baca, walaupun dia tidur. Dengan syarat jangan diniatkan dari awal. Iya. Sekarang begini, Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Di rumah Imam Ahmad disuguhi makanan, maka beliau mengambilnya dan memakannya. Thumma yastaki ala jidar. Lalu beliau bersandar di jidar itu tembok atau dinding, bisa juga amud, tiang, bersandar. Setelah itu apa?
dipejamkan matanya. Begitu yang dia lakukan sampai waktu subuh. Falamma hana waqtu subuh, ketika datang waktu subuh, dhahaba ila masjid wa lam yatawadda. Dia ke masjid dan tidak wudu. Rupanya apa yang dilakukan Imam Syafi'i dilihat oleh namanya Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Ini Imam Syafi'i kenapa makannya banyak, ya kan? Malah dihabiskan. Yang kedua, kenapa dia tidak sholat malam? Yang ketiga, kenapa dia tidak wudu waktu subuh? Akhirnya ditanyakan kepada ayahnya, kata Imam Ahmad, tanyakan langsung ke Imam Syafi'i. Akhirnya dia bertanya, maka dijawab, pertama, adapun saya makan makanan yang diberikan Imam Ahmad karena saya lapar, kata dia. Dan Nabi mengatakan, la yajma' bainal atashi wal kabid. Tidak bergabung antara lapar dan haus. Maaf, lapar dan dusta. Tidak bergabung antara lapar dan dusta. Jadi makanya tadi bawa-bawa misalnya tadi udah makan kan? Itu bagus juga. Ini makan yang kedua apa yang baru? Yang kedua, apa-apa karena Qais ibnu Silma, kita harus bersyukur karena ada kejadian beliau. Dulu Qais bin Silma itu sahabat yang bekerja berat. Dia mengairi kurma, dan yang kedua dia kadang memecah batu. Waktu datang waktu maghrib, istrinya tidak punya makanan, adanya cuma air. Akhirnya dia minum seteguk air, thumma talabatun naum, lalu dia dikalahkan oleh ngantuk dan dia tidur. Istrinya bawa makanan, dia sudah tidur. Apa kata istrinya? Haibatan laka atau wailak. Katanya, wahai suamiku, untuk apa saya bawa makanan? Kamu sudah tidur. Karena waktu itu kalau orang udah buka lalu tidur, tidak boleh makan dan minum lagi sampai hari besoknya ketemu. Akhirnya besoknya dia puasa lagi, siang-siang dia pingsan. Turunlah ayat Al-Quran, Lailatul Siyam, ar-rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum, dan seterusnya. Nah, akhirnya aturan yang sekarang ada, kita boleh makan dan minum dan berhubungan suami istri sampai sebelum datangnya beda benang putih dan benang hitam atau waktu fajar. Jadi kalau tadi maghrib makan itu boleh. Habis tarawih sekarang, kalau ini bukan makan kan, ini apa? Ya tanduk ya. Nanti kita pulang, ini selesai misalnya mau beli lagi. Ya nanti jam 12 makan lagi, itu bukan belum sahur. Sahurnya nanti aja jam 4 jam. Masih boleh. Sampai Nabi SAW bertemu dengan subuh dan beliau dalam keadaan junub, ada jahil. Boleh. Kata Aisyah, karena SAW yudrikul fajr wa huwa junubun. Nabi bertemu dengan junub dan dia dalam bertemu dengan fajar dan beliau junub. Artinya malamnya berhubungan suami istri, belum mandi dan sahur itu boleh. Tapi sebelum subuh dia mandi. Bahkan dulu ada sahabat karena tidak ada makanan dan ada minuman waktu buka puasa, akhirnya berhubungan suami istri untuk membatalkan puasanya. Iya, maka kita ini harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita ini semua yang ada di masjid ini orang kaya. Setuju nggak? Dari mana tahu kaya? Iya kaya, karena kata Nabi, seorang itu kalau dia mu'afan fi jasadi, badannya sehat, aminan fi syirki, aman keluarganya, wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan untuk satu hari, berarti dia seperti punya dunia dan seisinya. Jadi kata Nabi cuma 3 kriterianya. Badannya sehat. Sekarang kita sehat atau sakit? Sehat. Ama buktinya sehat? Nasinya habis. Yang kedua, keluarganya aman. Aman kan keluarganya? Yang ketiga, dia punya makanan untuk satu hari. Saya yakin kulkas ibu-ibu sudah penuh. Bukan satu hari lagi. Sampai Id bahkan udah disiapkan. Jadi kita ingin kaya. Oleh karena itu, saya belum pernah selama saya punya kepala ini, rasanya belum pernah kelaparan atau pas buka puasa belum ada makanan, saya belum ingat. Dan di kita alhamdulillah tertib di Indonesia itu yang paling disiplin waktu buka puasa, jarang yang terlambat.
Kalau yang lain-lainnya sering terlambat dan untuk buka puasa, insya Allah terlambat. Iya, jadi kais bin sirma itu seperti itu. Oleh karenanya kalau misalnya seseorang dia Imam Syafi'i ini kan la yujma bainal aqsy wal kadhib, tidak bergabung antara dusta dan lapar. Oleh karena itu, kalau saya boleh menyarankan Pak, kita kalau lapar tidak boleh bohong. Misalnya kalau bertamu ke rumah orang, lalu ditanya, "Bapak sudah makan belum?" Nah, ini nggak boleh bilang sudah, padahal dia belum. Dan ini termasuk dosa. Kok dosa? Iya. Jadi sebaiknya belak-belakan saja. Maaf saya belum makan. Dan Imam Syafi'i begitu dikasih makanan disantap dan dihabiskan. Cuma Syekh Utsaimin menjelaskan, kalau kita datang ke satu rumah bertamu, makanannya ada di meja, kita datang makanan sudah ada, sebaiknya nunggu dipersilahkan. Bisa jadi ini makanan buat orang, kita keburu datang. Tapi kalau kita duduk, pribumi bawa makanan, apelnya keluar, jeruk keluar, ini keluar, dianya tidak ngomong apa-apa, silakan dimakan, enggak juga. Pokoknya dia diam. Maka secara hukum itu sudah halal, boleh dimakan. Ya, mungkin pertama pribuminya bisu, ya kan? Apa yang kedua, dia lupa. Karena yang betul kalau kita jadi pribumi, itu makanan kayak Nabi Ibrahim dibawakan kepada 3 malaikat yang datang ke rumahnya kan? Kata Allah dalam surat Hud, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama." Ketika malaikat datang mengucapkan salam, lalu fama labitha an ja'a bi ijlin hanif. Tidak lama setelah itu, Nabi Ibrahim menyodorkan makanan berupa anak sapi yang dipanggang, didekatkan ke tamunya. Cuman tamunya adalah malaikat. Jadi mereka tidak makan, tidak minum. Au jasa minhum khifatan. Nabi Ibrahim takut. Ada 3 orang disediakan anak sapi yang dipanggang, enggak disentuh, minuman tidak disentuh. Ibrahim takut. Kata malaikat, la takhaf, inna ursila ila qaumi Lut. Kami diutus Allah kepada kaum Nabi Lut. Ternyata mereka malaikat. Jadi makanya saya juga menyarankan kalau Bapak Ibu datang ke rumah atau bertamu besok biasanya atau kapan, sebaiknya kalau disuguhi makanan minuman, sebaiknya diapakan? Dimakan, supaya kita nggak dikira malaikat. Ya. Yang datangnya belum apa-apa, Bapak namanya siapa? Saya Jibril. Dari mana? Dari Magelang. Oh, kalau dari Magelang berarti itu orang. Jadi intinya itu Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Syafi'i bersandar di dinding itu ternyata tidak tidur, Pak. Kata dia, "Ma'anam lakin aqra'u kitab Allah." Saya lagi baca Quran, wa bada'tu bi suratil Fatihah. Saya baca mulai Al-Fatihah, wa intahaitu bi suratin Nas, dan saya selesaikan sampai surat An-Nas sebelum subuh. Jadi sekali duduk baca Quran, sekali khatam. Maka sejak saya baca riwayat ini, Pak, saya kalau lihat orang yang lagi bersandar, itu saya selalu bersemoga dia sedang baca Quran. Iya. Lebih baik dikira tidur ternyata baca Quran daripada dikira baca Quran padahal tidur. Dan yang ketiga, kenapa tidak wudu? Boleh, Pak. Kalau kita belum batal, boleh tidak wudu dan langsung salat. Cuman memang para ulama yang membatalkan wudu, salah satunya apa? Ya, durat. Kemudian juga durat ini tentu dia kemudian kencing dan yang lain yang membatalkan. Termasuk juga sebagian ulama Hambali kalau di Madinah kebanyakan berpendapat makan daging onta membatalkan. Saya kemarin disuguhi rawon onta, kemudian lupa tidak wudu, maka saya pulang salat. Makan yang lain tidak batal, yang membatalkan cuma satu, onta saja. Mau di opor, mau di sate, mau di onta guling, nggak ada. Itu batal. Ya, jadi intinya saya mengajak semua hadirin di malam seperti turunnya Al-Quran itu sebagai satu nasihat buat kita.
sebagai seorang muslim usahakan kita memperbanyak bacaan Quran. Dan sebagai penutup sekali, saya bertemu dengan satu orang laki-laki namanya Abdullah Banimah di Masjid Nabawi, dan beliau cacat Pak, dan yang membuat saya selalu ingat nasihat dia, kata dia, usyukurullah, bersyukur kepada Allah. Dia sudah cacat semenjak 30 tahun yang lalu. Dia lumpuh, tidak bisa digerakkan tangan dan kakinya, dan saya ketemu dia ditandu di kursi roda. Dan itu saya pun tahu ceritanya di internet ada, cuma dalam bahasa Arab. Akhirnya saya tanya juga, anta kata Abdullah Banimah, engkau Abdullah Banimah? Kata dia iya. Kata dia, min aina ta'rif ismi, dari mana kamu tahu nama saya? Kemudian saya jawab, ra'aituka bil internet miraran, saya sering lihat anda di internet. Ceritanya dia itu gini Pak, dulunya dia bohong sama ayahnya. Jadi dia waktu SMA, dia itu merokok. Kemudian pulangnya bawa korek api. Bapaknya nanya, hal hada laka, apakah ini korek punya engkau? Kata Abdullah ini, la, bukan punya saya, man amliku. Lalu kata bapaknya, hal anta tudakhin, apakah engkau merokok? Kata dia, tidak. Lalu bapaknya keceplosan, mendoakan yang jelek. Semoga Allah patahkan, la'allallah an yaqra unuqa in kunta kadhiba. Semoga Allah patahkan lehermu kalau engkau bohong. Besoknya dia renang dan dia loncat dari papan itu dan jatuh di air yang dangkal. Akhirnya lehernya patah dan dia dioperasi di 3 rumah sakit. Dan sampai sekarang masih lumpuh. Ada rumahnya dekat dari bandara Jeddah, bisa ke rumahnya. Jadi dia bilang apa? Akhi, katanya, usykurullah bi ni'ami, bersyukurlah kepada dengan nikmat Allah. Kamu masih bisa jalan, masih bisa ini. Saya udah lumpuh kayak gitu. Dan cerita tadi betul. Coba saya nanya ke beliau, mada turidun, apa yang Anda inginkan sekarang? Kata dia, uridun alaq. Saya ingin 3 hal. Awalan, yang pertama, uridu an aqlibal mushaf al-Quran biyadi al-yumna. Saya sangat rindu ingin membuka lembaran Quran dengan tangan kanan saya, karena sudah 30 tahun tangannya nggak bisa digerakkan. Berarti dengan sekarang 31 kira-kira. Jadi saya setiap kalau lihat tangan kanan, saya ingat nasihat dia, ini tangan kita masih bisa digerakkan, buka dengan tangan kanan lembaran-lembaran Quran. Dia aja yang lumpuh nggak bisa digerakkan, sangat ingin. Kita masih bisa. Kita ini tangannya kadang-kadang masih banyak membuka lembaran yang lain, lembar-lembar uang yang lain. Kadang handphone lebih sering kita pegang. Yang kedua, kata dia, uridu an aqbila yada abi wa ummi. Saya sangat rindu ingin mencium tangan ayah dan ibu saya. Karena selama 30 tahun, kalau dia ingin mencium tangan orang tuanya lah yang tangannya didekatkan ke dia. Dia lumpuh semua, cuma leher ke kepala saja. Dan ini nasihat buat anak-anak khususnya, dan juga kita yang masih punya orang tua, walaupun orang tua sudah sangat rendah, jauh lebih beruntung daripada orang tuanya sudah tiada. Ayah ibu saya sudah nggak ada, udah lama dulu. Kita kalau datang, paling-paling ada kuburan saja. Gak bisa diajak bicara, tidak bisa dikirim uang, gak bisa dikirim makanan, gak bisa dipijit, gak bisa. Paling-paling kita mendoakan, membadarkan umur dan yang lain. Jadi kata Nabi, orang tua adalah pintu tengah-tengah di surga. Kalau masih ada satu ini manfaatkan. Cari keridhaan. Yang ketiga, kata beliau, uridu an asjuda bisari a'dha'i jasadi. Saya rindu ingin sujud dengan 7 anggota badan. Karena dia tidak bisa sujud. Saya sebelahnya, dia di kursi roda. Kursi rodanya bukan kursi roda yang ini, jadi kayak kursi barang kayak di ada itu. Nah itu cuma ada tempat ini sandarannya. Dan alhamdulillah kita masih bisa bolak-balik ke masjid seperti ini. Maka ini perlu kita syukuri. Dan sebagai akhir apa yang kita sampaikan, bersyukur kepada Allah itu mudah, tetapi diucapkan mudah, dilaksanakan tidak mudah.
Suatu saat Bapak Ibu sekalian, kita akan merasakan betapa Ramadan akan sirna begitu cepat. Rasanya baru kemarin mulai, sekarang sudah di tengah-tengah. Besok sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sama dengan dunia, kayaknya kemarin kita masih muda, sekarang sudah tua. Dan kalau kita sudah di akhirat, dunia akan terasa begitu singkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ahli Al-Quran, dan semoga di malam yang baik ini semua kita dirahmati Allah SWT, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di surganya sebagaimana dikumpulkan di masjid ini. Dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Allahu Ta'ala bisawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang benar, kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau sudah capek mungkin boleh pulang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Dan iya, tadi saya kira sholatnya di sini agak lama. Di Makkah dan Madinah 10 hari akhir sholatnya 33 rakaat. Dan saya tadi izin mendoakan semua yang hadir di Masjid Baitul Salam ini, mudah-mudahan dimudahkan bisa sujud di depan Ka'bah ya. Atau hari-hari seperti ini kita sholatnya nggak usah di sini, kita berangkat sholatnya di sana. Iya, karena 33 rakaat yang tadi itu, masya Allah, itu terasa sangat singkat, walaupun panjang. Dan nggak tahu, setiap orang insya Allah bisa, karena suasananya lain, berbeda. Dan insya Allah setiap kita akan diberikan kemudahan asalkan kita banyak berdoa dan sungguh-sungguh. Saya kira demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz Haris Widiatna. Hadirin kaum muslimin yang kami hormati, demikian kajian yang telah kita ikuti bersama. Semoga menjadi bekal kita dalam menjalani seluruh kehidupan agar selalu dekat dalam meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah, acara demi acara telah terlaksana. Saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis, dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.